Teman-teman, harap direkam. Kameramu. Direkam ya, teman-teman ya. Kameramu. Muslim setan. Pintar, itu ajaran kasihmu itu. Kan? Penjeri agama kau itu ajaran kau itu. Hah? Itulah ajaran kau mengajarkan kau menginjak Al-Quran orang lain. Hah? Nggak tahu kau biadab kau. Itulah ajaran kalian ya, ajaran Kristen seperti itu ya. Kristen gitu ya. Itu ajaran Eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti suami kalian kalau mau menceraikan kalian tinggal mukul-mukulin aja kalian. Sampai kalian ampun-ampun gak tahan kena pukulan lagi, baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil, harta kalian diambil, menangis kalian. Belajar fikih, itu kajiannya dalam itu, tentang mengambil harta istri dan maharnya ketika dia minta cerai. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal di channel Kisah HMJ ya. Dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang Sofiatul, teman-teman. Sofiatul salah satu penghujat yang diagung-agungkan oleh para laskar Polycarpus ya. Di mana kita ketahui bahwa Sofiatul ini adalah penghujat kelas kakap. Dulu dia dipuja sebagai ratu penghujat, tapi memang beberapa tahun terakhir pamornya ini turun, pamornya meredup karena banyak Polycarpus baru bermunculan. Contohnya Mikana ya. Mikana dulu dianggap adik sama dia, tapi ternyata menikam dia dari belakang. Terus juga ada Elia Miron, sekarang juga ada Agatha, ya, dan ada Polycarpus yang lain seperti RK, ya, Joseph dan sebagainya. Sehingga Sofiatul ini mungkin merasa bahwa dia tersaingi, bahwa sekarang dia tidak dianggap sebagai ratu penghujat lagi, sehingga dia butuh membuat sensasi-sensasi. Dan baru-baru ini kita tahu sensasi yang dilakukan oleh Sofiatul adalah dengan menginjak Al-Quran. Dalam 1 tahun ini, sudah 3 kali. Bayangkan teman-teman, sudah 3 kali Sofiatul menginjak Al-Quran. Luar biasa ya. Dan inilah yang terjadi kalau pemerintah kita, kalau penegak hukum kita lembek. Kalau penegak hukum kita membiarkan para penghujat ini dengan bebas melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji. Saya sudah sampaikan berkali-kali di awal. Kalau ada yang pertama, maka akan ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk itu kita nggak boleh membuka celah. Kali ini kita lihat Sofiatul sudah 3 kali menginjak Quran dalam 1 tahun. Dan bisa jadi sebentar lagi akan ada Polycarpus yang lain yang akan menyusul atau meniru kelakuan dari Sofiatul. Karena mereka melihat, oh aman kok, oh enak kok. Ya, nggak ada masalah kok menginjak Quran, nggak ada masalah. Aman. Bahkan donasi akan banyak. Kita tahu Polycarpus ini makin jago menghujat, makin kuat menghujat, donasi akan makin banyak. Kita lihat Utiwatimena. Saat dia sudah tergerus oleh zaman, sudah ketinggalan zaman karena banyaknya Polycarpus yang lain, dia terpaksa menginjak Quran juga dengan tujuan supaya kembali donatur-donatur Polycarpus mau berdonasi kepada dia. Jadi persaingan antar mereka untuk menjadi penghujat nomor 1, penghujat utama itu memang mengerikan teman-teman. Ya, mengerikan. Dan ini yang kita sayangkan, penegak hukum kita lambat, tetapi yakinlah teman-teman, yakinlah mereka mungkin bisa selamat di dunia, tapi hukuman di akhirat nanti sudah menanti mereka. Kalau kita berkaca, berapa lama sih kita hidup di dunia? Contoh Sofiatul, sekarang udah tua. Kalian lihat saja kakinya, sudah berkerut. Artinya dia sudah tua. Paling lama berapa tahun lagi? 5 tahun, 10, 20? Ya. Paling lama kan segitu. Paling lama 20-30 tahun lagi lah, dia juga akan meninggal.
dan dia akan menghadapi penghakiman yang adil. Dan dia tidak akan bisa luput dari hal tersebut. Mungkin di dunia dia bisa enak, ya, karena penghujat ini kan memang dibiayai. Kalau ada apa-apa, tinggal lari, tinggal kabur, disiapkan karpet merah. Bahkan sebenarnya kalau mau saya sampaikan ya, saya cukup miris dengan kondisi negara kita. Apalagi saya lihat ya, sekarang energi dari pihak muslim itu dihabiskan untuk hal-hal yang menurut saya remeh-temeh. Ya, banyak hal, contoh, banyak sekarang ulama-ulama kita malah sibuk dengan politik dan sebagainya. Padahal ini jauh lebih penting, teman-teman. Bagaimana Islam itu dihujat begitu besar-besaran oleh para polikardus ini, apalagi ini sudah menginjak Quran. Dan saya rasa nggak mungkin lah pihak kepolisian ya lewat patroli cybernya tidak mengetahui hal ini. Pasti viral, teman-teman. Mereka juga tahu, tapi ya inilah kondisi kita sekarang. Polikardus begitu bebas menghujat. Oke, di sini sudah ada Unirifa. Assalamualaikum Unirifa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Julius. Mungkin saya langsung saja ya. Iya, 3 kali loh dalam 1 tahun ini sudah 3 kali paham. ya. Jadi begini, Jul. Saya kemarin beberapa waktu lalu agak cooling down untuk merefleksi diri dan memang saya akui saya sendiri adalah pendiskusi lintas agama yang situasi dan kondisi yang saya hadapi di medan laga dalam ranah lintas iman ini ya, atau pertempuran dalam argumentasi ini, memang saya selalu berusaha untuk meletakkan posisi saya sesuai dengan siapa yang saya hadapi. Nah, tetapi yang kita perhatikan adalah kemarin saya baru mereaction di YouTube saya itu, di YouTube Rifa MOW itu tentang penghujatan Agatha yang mengatakan Zainab itu terlihat seksi di hadapan Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak menunjukkan data hadisnya. Bahkan saya bantah itu dalam tafsir Al-Qutubi. Pertama adalah poin yang ingin saya sampaikan bahwa penghujat itu akan terus lahir. Mati 1 tumbuh 1000. Mati Utiwati Mena maka muncul Agatha. Mati Sofiatul akan muncul Agatha. Maka inilah pentingnya sebenarnya ada apologet. Tetapi sayangnya sekali adalah betul kata Julius, kalau kita perhatikan para ulama kita, apa yang menyibukkan diri mereka bukan masalah mengatasi penghujatan terhadap baginda Rasul Muhammad SAW, tetapi terkadang yang kita lihat di dunia sosial media, mereka sibuk dengan apa? Sekarang yang paling nampak itu bukan sekedar politik, tapi mereka lebih sibuk membahas masalah nasab. Nah, ini agak mengecewakan ya. Kenapa saya katakan saya kecewa dengan hal ini? Sekarang gini deh, seandainya Ba'alawi itu bukan nasabnya sampai Rasulullah, maka dia nggak bertanggung jawab. Tapi apakah kita perlu untuk mengkultuskan orang yang nasabnya sampai ke Nabi? Tidak. Jadi bersikap biasa saja. Maka nggak akan perlu kita berpolemik dia Ba'alawi ini sampai ke Rasulullah atau tidak. Gitu loh. Karena tanpa habaib pun kita akan menghormati siapapun walaupun dia cucu Fir'aun. Nah, tapi karena ulama-ulama disibukkan dengan diadu domba dengan urusan kita yang tidak aku bukan aku bilang peristiwa nasab itu penting ya. Perkara nasab itu penting, tapi memperdebatkannya itu tidak penting. Kenapa? Karena kita tidak tahu secara absolut. Dan kalau ada yang berdusta atas nama baginda Rasul Muhammad SAW, bukan kita yang menjadi hakim. Lah, kita kalau ingin menghormati seseorang, apa perlu dia harus habaib dulu kita hormati? Binatang aja kita hormati. Jadi perdebatan yang menyibukkan para ulama pada akhirnya melupakan apa yang penting, apa itu membantah, menjawab, dan melaporkan para penista agama ini. Nah, saya jawab ini di TikTok saya tentang Agatha yang mengatakan Nabi Muhammad naksir melihat Zainab yang seksi. Lalu saya minta datanya kepada Agatha. Apa yang kalian tahu tidak apa jawaban para kafir itu kalau kalian ingin tahu di TikTok saya? Ini saya tontonkan kepada kalian ya, saya perlihatkan bagaimana komentarnya. Mereka membela Agatha, mereka mengatakan menyala Agatha, hebat Agatha. Artinya, kalian harus sadar bahwa bagi mereka menghujat itu adalah sesuatu yang membanggakan. Bagi kita penghujatan adalah sebuah dosa besar. Karena Islam sendiri mengajarkan jangan mencaci sembahan orang lain. Itu perintah. Nah, sementara yang terjadi apa? Saya juga nggak bisa tutup mata, Jul. Bahwa dari kita juga ada yang menghujat agama orang lain. Bukan menghujat personalnya, tetapi malah menghujat agama dan sembahannya. Nih saya kasih tunjuk. Salah satu YouTube saya yang menjawab tentang Agatha. Bagaimana komentar para oten di bawah sini? Perhatikan. Saya akan bukakan teman-teman bahwa mereka tuh tidak masalah dengan penistaan, bahkan pembunuhan pun kalau mereka dimampukan. Saya yakin mereka tidak akan mempermasalahkan itu. Ini nggak bisa pula kameranya di ini ya, kamera handphonenya. Bentar. Duh, susah juga ininya kameranya. Bentar. Ya, dibalikkan kamera, ada pilihan untuk membalikkan kamera menggunakan kamera belakang, ada kok.
ada pilihan di setting itu untuk gunakan kamera belakang. Oke ya, kalau kita lihat penghujat ini memang tumbuh subur. Bahkan Agatha itu lagi naik daun, teman-teman. Dan saya prediksi di 2025, ya 2025 Agatha akan menjadi ratu penghujat baru, menggantikan Mikana, Elia Miron dan sebagainya ya. Jadi memang ya mereka senang gitu. Apalagi ya kita tahu dengan menghujat Islam itu donasinya banyak, teman-teman. Akan banyak orang yang support, donatur-donatur ya, kalau mereka bilang sultan-sultan yang mensupport kegiatan tersebut. Ya, ini Nah, ini Jul. kelihatan ya. Ya, jadi ya, kalau kita lihat di sini, Kak, coba perhatikan ya. Nih, Agnes, ini adalah akun Kristen ya, menyala Agatha. Mereka bangga dengan penghujatan dari Agatha. Jadi kalian pikir mereka itu akan menjadi orang yang sangat malu dengan perbuatan saudarinya yang menghujat? Tidak. Mereka akan support itu, mereka akan bangga dengan hal itu. Menyala Agatha. Ini kebanggaan, penghujatan itu adalah kebanggaan bagi mereka. Nah, ini juga saya mulai lihat takutnya dari Islam juga begitu. Banyak orang yang senang melihat para apologet yang notabene-nya menghujat bukan mengedukasi. Ini kekhawatiran saya gitu loh. Kenapa? Saya khawatir kita hampir menyamai sifat-sifat kafir ini, yaitu bangga dengan kejahatan, bangga dengan perilaku busuk, bangga menghujat agama orang lain. Ya, saya sudah katakan, kalau saya seandainya dikatakan penghujat agama Kristen, saya minta bukti. Mari kita ke pengadilan. Biarkan para ahli yang menentukan apakah saya menghujat atau tidak. Kalau saya pernah mengatakan Tuhan kalian tangannya bolong, itu hak saya mengatakan tidak mau menyembah kepada Tuhannya bolong. Kenapa? Kata Yusuf Manubulu, Tuhan kalian tangannya bolong. Karena Yusuf Manubulu sendiri yang pernah bertemu dengan Tuhan kalian. Artinya saya mengucapkan kembali perkataan pendeta terkait Tuhan kalian. Bukan saya menghina. Kalau kalian merasakan bahwa pernyataan Tuhan tangannya bolong itu penghinaan, maka kalian telah menghina diri kalian sendiri dengan mengimani Tuhan kalian tangannya bolong. Nah, satu lagi, apa yang pernah saya ungkapkan menghina Tuhan kalian? Coba kalian sebutkan. Tapi Agatha ketika mengatakan Nabi Muhammad naksir melihat Zainab yang berpakaian seksi, pertama, ketika Nabi Muhammad naksir, harus Nabi yang menyampaikan. Karena tidak ada satupun manusia di samping Nabi yang bisa tahu Nabi suka atau tidak kalau Nabi tidak mengatakannya. Ya, kecuali ada indikasi Nabi suka dari apa yang dilihat oleh para sahabat. Misal ketika lama Nabi Muhammad memandang Zainab lalu dia tersenyum-senyum. Tapi harus ada dalilnya. Kemudian ketika kalian mengatakan, Agatha mengatakan bahwa Zainab itu berpakaian seksi, mana datanya? Tapi kalau saya katakan Tuhan kalian berkelamin, datanya jelas. Tuhan kalian mati terkutuk, datanya jelas. Tuhan kalian mengambil bini orang, datanya jelas. 2 Samuel pasal 12 ayat 7. Tuhan kalian mati terkutuk. Apa? Tuhan kalian disunat. Banyak. Tuhan kalian tangannya bolong, bahkan perutnya pernah ditusuk oleh Hansip Romawi. Itu semua adalah keyakinan kalian. Jika kalian mampu menghadapi kami dalam medan tempur diskusi lintas agama yang akademis, kami tunggu kalian. Tapi lihat yang dilakukan oleh para penghujat kalian, menginjak kitab suci, dan kalian bangga dengan itu. Bahkan penipuan yang dilakukan oleh para misionaris, kalian bangga kan? Maka betul lah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dilarang kami menjadikan kalian aulia. Dilarang kami menjadikan kalian sahabat karib. Karena pada dasarnya kalian menyembunyikan kejahatan di hati kalian. Karena kalian belum punya kesempatan untuk berbuat kejahatan. Bayangkan kalian yang masih minoritas saja di mayoritas, masih berani-beraninya kalian menghujat. Padahal sudah jelas-jelas ada Gracia Pelo, ada M. Kucluk, ada Taipudin yang jadi DPO, ada Paul Jong yang jadi DPO. Kalian tahu itu, bahkan negara kita sendiri memerangi orang-orang ini, tapi kalian bangga mendukung mereka. Inilah yang saya katakan, ajaran yang kalian imani itu, saya tidak katakan Kristen, tapi kalian yang membela penghujatan Sofiatul, Sofi Kuntul, dan juga Agatha, maka bukanlah kalian penyembah Tuhan sebenarnya, tapi betul kalian penyembah iblis, karena hanya iblislah yang membenarkan kejahatan. Ya, kejahatan itu apa? Menghujat sembahan orang lain. Islam ajarkan apa? Jangan mencaci sembahan orang lain. Artinya betul-betul kalianlah penyembah iblis sesungguhnya. Ya, saya tidak katakan Kristen adalah ajaran iblis. Saya tidak akan katakan itu, ya. Tapi saya katakan kalian para pengikut-pengikut penghujat seperti Sofi Kuntul, Agatha, maka kalian adalah anak-anak iblis, ya. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, ya, karena kalian mengikuti pendusta. Agatha pendusta, membawa syubhat tanpa data. Sofi Kuntul pendusta, mukanya sampai sekarang kita tidak tahu apa jalur akademis yang dia tempuh untuk membicarakan tentang teologi. Kalian tidak pernah tahu siapa dia. Kalian percaya kepada iblis yang berkedok manusia. Inilah kalian. Kalian menampakkan kesesatan yang nyata dengan membanggakan penghujat.
Saya bangga menjadi apologet Islam membongkar kesesatan kalian. Saya bangga menjadi apologet Islam membacakan ayat-ayat dalam kitab suci kalian. Terlepas dari apapun representasinya dari kalian. Tapi yang jelas satu hal, apapun yang saya ucapkan, pasti saya pertanggungjawabkan. Semua ucapan-ucapan tentang Tuhan kalian yang mengambil bini orang, menyuruh bersundal, memerintahkan nabinya bertelanjang, itu semua takkan bisa kalian bantah, karena ada tertulis dalam kitab kalian. Itu mungkin dari saya Julius, yang paling penting yang harus umat Islam pahami. Giroh boleh ada giroh, tapi jangan kalian hanya menikmati perdebatan yang menghantam pertikaian saja yang kalian lihat. Selama ini kalian senang melihat kami berdebat. Kalian nonton kami rame-rame ketika umat Islam menghantam mulut-mulut Kristen. Tapi ada dari antara kalian yang melaporkan. Harus juga kami yang melaporkan. Bukankah ini delik umum? Bukankah yang diinjak adalah nabi kalian juga? Kalau kami yang melaporkan, kami juga harus belajar membantah syubhat mereka. Kenapa kami yang harus melaporkan? Biarkan kami yang bertempur menjadi ujung tombak. Apakah kalian tidak bisa melaporkan? Kemana uang kalian? Umat Islam, kalian petinggi-petinggi negara ini, kalian orang-orang yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala dan diinjak Al-Qur'an yang kalian baca, yang Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang kita muliakan. Kalian melihat itu semua? Apakah perlu kami juga yang harus melaporkan? Tidak bisakah kalian yang melaporkan? Apakah saya harus melaporkan? Apakah saya harus membuang-buang waktu saya untuk mondar-mandir ke kantor polisi? Sementara saya harus baca kitab Al-Qurtubi sampai jilid 20. Saya harus baca lagi kitab At-Tabari, harus belajar lagi bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Dan harus melaporkan lagi urusan penghinaan ini. Kenapa bukan kalian yang mengambil alih umat Islam? Saya nggak paham apakah kalian terlalu sibuk melihat perdebatan yang sengit, debat kusir, kalian bahagia dengan itu? Sehingga kalian lupa bahwa ini penghujat harus dilaporkan kantor polisi. Kenapa harus saya yang melaporkan? Kenapa nggak ambil bagian? Biarkan saya belajar. Saya masih banyak buku yang harus saya baca. Masih banyak yang harus saya pelajari. Saya selesaikan kuliah saya. Biar saya punya kredibilitas bicara tentang agama Islam. Dan membuktikan bahwa mereka ini pendusta. Masa saya dan Julius juga yang harus melaporkan? Perhatikan ini Julius. Julius juga sudah berurusan dengan hal-hal yang konyol. Dengan hal-hal pelaporan-pelaporan dari pihak Polikarpus. Dia berjuang sendiri. Dia sebarkan semua ini di YouTube dia. Kemudian dia menghadapi tuntutan-tuntutan dari para pendeta yang merasa namanya tercemar karena dibongkar oleh Julius. Lalu kalian yang punya uang hanya menonton kami saja. Melihat bagaimana kami menghantam mulut mereka. Oh ya, Masya Allah, ini Rifa pintar sekali. Tapi adakah terbersit di hati kalian melaporkan mereka? Oke lah, Sophie Kuntul ini nggak bisa kalian laporkan. Bagaimana dengan Agatha? Bukankah mudah bagi kalian melaporkan? Bukankah kami sudah mengambilkan bukti-buktinya buat kalian? Apakah kami juga yang harus turun tangan untuk melaporkan anjing-anjing gereja ini? Kalau seandainya, nanti kalau kami melaporkan Agatha Uni akan dilaporkan. Saya siap. Justru saya siap. Kalau Agatha dipanggil polisi, saya dipanggil polisi. Saya siap berdebat di depan meja hijau menggunakan literasi yang saya pelajari. Demi Allah saya siap. Tapi ada nggak dari kalian umat Islam yang berani melaporkan anjing-anjing gereja ini? Bahkan kiamat sampai sekarang ada nggak ketangkap? Jadi wallahi ya, saya bersyukur banyak umat Islam yang Uni, saya kasih uang Uni ya. Wallahi, alhamdulillah, terima kasih banyak. Tapi daripada kalian kasih uang kalian kepada saya, mohon maaf saya katakan, bukan saya tidak mau terima. Kenapa nggak kalian pakai uang itu untuk melaporkan para penista agama ini? Bayar pengacara. Kalian sibuk memberikan kami uang. Nggak apa-apa, jujur saya katakan, kalaupun kalian mau membantu kami, wallahi itu juga bukan haram kami makan. Tapi akankah lebih baik ada di antara kita, kalian yang punya tanggung jawab di tangan kalian, entah kalian polisi, entah kalian Polda, dulu Gracia Pelo. Bahkan, Allahu Akbar, kalian punya kemampuan itu. Biarkan kami bertempur di zona sosial media ini dengan Julius. Biarkan kami menghadapi ancaman pembunuhan, laporan dari pihak Kristen. Kami siap menghadapi itu karena kami bertanggung jawab. Tapi ambil alihlah tugas yang lain. Laporkan para penghujat-penghujat ini. Orang seperti Sophie Kuntul takkan pernah berhenti memotivasi para penghujat lainnya untuk membuktikan bahwa menghujat itu tidak akan terjadi apa-apa kepada mereka. Aman-aman saja mereka menghujat. Uti Watimena, walaupun mati pada akhirnya. Agatha betapa bebasnya dia menghujat. Saya katakan, kalau Agatha mengatakan saya penghujat, saya minta bukti dan data saya pernah menghujat Kristen dan agama Kristen. Ya. Tapi kalau Agatha mengatakan penghujatan, saya punya bukti. Dia mengatakan Nabi Muhammad naksir melihat Zainab binti Jahsy berpakaian seksi. Pertanyaan saya, di mana itu tertulis? Tunjukkan data itu, kalau data itu kredibel. Kalau tidak, ini masuk ke dalam penistaan agama. Bukankah kalian sudah dapat buktinya di dalam TikTok saya?
Kenapa tidak dipenggal TikTok itu lalu dilaporkan ke kantor polisi? Panggil Agatha, panggil saya. Biarkan kami beradu argumen di meja hijau. Kenapa kalian tidak mampu lakukan itu? Maaf, saya terlalu lelah mendengarkan kalian bertepuk-tepuk ketika kami menghantam mulut Oten penghujat. Akhir-akhir ini saya mulai jenuh berhadapan dengan anjing-anjing gereja. Downgrade saya, tidak ada value, tidak ada ilmu yang saya dapatkan di situ. Saya mencoba untuk menjawab dengan komparasi apple to apple dengan membawakan dalil. Tidak perlu lagi saya menghadapi anjing-anjing gereja. Saya akan bantahi mereka dengan channel-channel yang saya punya. Tapi kalian kan punya kemampuan untuk melakukan apa yang sama yang bisa kita lakukan. Sama-sama kita tenangkan negeri ini supaya tidak terjadi pecah perang agama. Kalau seandainya saya tidak mewakili Islam. Kalau saya berlaku tidak pantas, saya siap bertanggung jawab. Kristen berhak melaporkan saya. Masalahnya mampu nggak mereka membuktikan saya salah? Jadi itu penghujatan, penistaan agama yang dimotivasi oleh para apologet Kristen yang dipuja oleh kaum mereka. Bahkan mereka terang-terangan membela Zionis yang bahkan negara Indonesia ini saja membenci penjajahan. Harusnya membuka mata kalian umat Islam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tidak patut kita jadikan mereka aulia. Karena sebenarnya mereka menyembunyikan kebencian kepada kalian. Kalian atau Allah lebih tahu. Maka jangan kalian depan kami lagi berkata, wah Uniriva penghujat terlalu keras. Tai kucing. Saya masih terlalu lembut menghadapi mereka. Saya masih tidak mau menghujat Tuhan mereka karena itu adalah larang dalam Islam. Tapi asal kalian tahu ada satu sahabat yang dibenarkan mencaci para kaum kafir. Kenapa? Karena mereka mencaci baginda Rasul Muhammad. Saya punya hadisnya itu. Dengan syairnya. Namanya Al-Hasan Ibnu Zabid kalau tidak salah. Hasan bin Sabit kalau tidak salah namanya. Dia mencaci kaum kafir. Ya, ingat kaum kafir yang dicacinya. Bukan Tuhannya atau bukan sembahan kaum kafir itu. Karena itu dilarang mutlak dalam Islam. Lalu kalian kalau kalian mampu melaporkan, laporkan. Itu saja dari saya, Jul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita bicara kan kita tahu bahwa banyak penonton kita itu kan juga orang-orang penting, petinggi di negeri ini gitu ya. Tapi yang kita sedihnya adalah ya semua cuman diam, cuman komentar-komentar tanpa melakukan action apapun gitu. Padahal jabatan yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nanti suatu saat ya, di hari penghakiman nanti, di akhirat nanti, itu akan ditanya, apa yang sudah kamu lakukan dengan jabatan yang Allah titipkan, amanah yang Allah titipkan untuk kamu. Sementara kamu mendengar dengan sangat jelas, hujatan yang begitu besar, fitnahan dari kaum Polycarpus ya. Saya sebut itu Polycarpus, dan pendukungnya itu Laskar Polycarpus. Dan saya bilang mereka memang menyusup di Kristen Protestan. Karena memang Kristen Protestan paling gampang untuk disusupi. Dan mereka sengaja memancing amarah umat muslim agar chaos negara ini. Karena memang pesanannya itu membuat kacau negara kita. Membuat kerusuhan di negara kita. Supaya nanti mereka ada alasan. Wah, Indonesia nggak aman. Ya, kirim tentara-tentara asing datang untuk mengamankan Indonesia. Kan tujuannya seperti itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Polycarpus. Dan saya cukup miris, seperti yang Uni bilang ya. Banyak ulama kita menghabiskan konsentrasinya untuk hal-hal yang menurut saya ya penting, tapi lebih penting kita melawan penghujat ini teman-teman. Karena ini udah jelas musuh. Ya, penghujat agama itu udah jelas musuh. Dan mungkin saya tampilkan ya contoh nggak usah jauh-jauh lah. Ya. Kita lihat Pak Mahfud MD dulu pernah mengurusin Saifuddin Ibrahim saat Pak Mahfud masih jadi Menko Polhukam. Menko Polhukam itu yang membawahi keamanan negara kita teman-teman. Seorang Saifuddin diurus. Oke. Terus sekarang yang diurus adalah Nasab. Mahfud MD komentari polemik Nasab. Ikutan datang ke podcast membahas masalah Nasab. Padahal saat dia menjabat dia bisa membereskan Saifuddin Ibrahim ataupun penghujat-penghujat yang lain. Seharusnya jabatan amanah yang diberikan oleh Allah kepada Pak Mahfud harusnya digunakan juga untuk membereskan penghujat-penghujat yang begitu terang benderang. Begitu kita bahas Saifuddin, otomatis algoritma pencarian kamu pasti akan munculkan penghujat-penghujat yang sama dengan Saifuddin. Ada Paul Jang ya, ada Sang Penggugat, ada Dewi Bulan, ada Pak Bom, ada Wak Donat, Warung Kitab, ya si Pipis Kucing, ada CP, dan yang lain-lain. Begitu banyak penghujat yang tumbuh subur, dan yang kita mirisnya adalah ya ini tidak ada action, dan ini bahaya teman-teman. Dengan Sofiatul begitu bebas menginjak Quran, besok akan muncul yang lain. Ya, saya udah berkali-kali bilang, pasti akan muncul, dan benaran ya. Benaran.
Dan ini prediksi saya, teman-teman. Hasil analisa saya, bukan sembarangan tebak-tebak. Di 2025, Polikarpus akan makin berjaya. Dan saya sudah mendapati beberapa channel yang baru dibuat 1 bulan terakhir ini. Dan itu kencang sekali. Jadi sekarang saya ada beberapa channel itu yang diskusi-diskusi itu saya klasifikasikan. Mana yang kelas A, mana kelas B, kelas C. Ya, maksudnya itu dampaknya seberapa besar. Di Muslim kita lagi keteteran. Ya, mungkin kalian sebagian ada yang tahu Bamtri hilang. Ya, terus channel-channel Muslim juga pada redup. Sedangkan yang di sebelah, mereka begitu bebas. Apalagi kalau kita bicara platform TikTok. TikTok itu kan mereka tinggal menghujat Islam, memancing amarah umat Muslim untuk naik. Ya, begitu ada yang awam naik, tinggal mereka hajar. Mereka buat fitnahan. Mereka lebih gampang, karena mereka memancing di kolam yang penuh ikan. Betul tidak? Penonton TikTok pasti mayoritas Muslim. Itu udah pasti, teman-teman. Silahkan kalian survei. Pasti Muslim, karena Muslim mayoritas di Indonesia. Tentu saja penonton TikTok lebih banyak Muslim. Mereka tinggal buat syubhat, buat fitnah untuk memancing amarah umat Muslim. Maka akan ada 1-2 orang yang terpancing. Betul tidak? Itu terus mereka lakukan, teman-teman. Dan ini bahaya. Ini berbahaya sekali. Saya nggak ngerti ya. Karena mungkin yang di TikTok banyak penonton-penonton baru yang baru mengenal dunia diskusi lintas iman, sehingga gampang untuk dipancing oleh para Polikarpus ini. Tapi inilah realitanya. Ada plus minusnya. Minusnya ya kita akan banyak yang terpancing, cuman plusnya ya akan lebih beragam penonton-penonton di dunia diskusi lintas iman ini, yang mungkin ada beberapa yang ya pejabat negara, penegak hukum negara, dan sebagainya. Dan saya nggak tahu, kalau kalian masih diam juga, ya itu urusan kalian dengan Allah nantilah. Saat kalian diminta pertanggungjawaban atas amanah yang Allah berikan kepada kalian. Kalau kalian nanya kepada saya, apa yang sudah saya lakukan? Ya silakan dicek, teman-teman. Kita sudah melakukan perjuangan yang bisa saya lakukan. Bahkan saya bertaruh nyawa di sini, teman-teman. Ya, saya bertaruh nyawa. Saya paling sering dilaporkan. Ya, silakan dicek. Saya lebih sering dilaporkan daripada Unirifa dan teman-teman lain. Dan itu nyebelin, teman-teman. Repot. Ya, menghadapi mereka repot. Kita harus bayar pengacara. Ya, kita harus bolak-balik. Ya, menghadapi panggilan. Dan itu nyebelin, tapi ya sudahlah. Ya, saya yakin Allah memang menempatkan saya di sini dan ada tujuannya. Ya kita bagian menjalaninya saja. Ya, itu sih. Dan buat Sofiatul, kalau Anda berpikir bahwa di dunia ini Anda akan selamat, ya siap-siap saja nanti penghakiman. Kita lihat bagaimana Uti Watimena begitu sombong setelah nginjak Quran, disuruh minta maaf, nggak mau. Dia bilang dia nggak salah dan sebagainya. Apa yang terjadi pada dirinya? Hidupnya makin menderita. Dan saya yakin hal yang sama akan dialami oleh Sobkatul serta penghujat yang lain. Ya, kita lihat mereka oke lah, sekarang masih bisa ketawa, ya masih bisa menghujat dengan bebasnya. Tapi suatu saat, yakinlah, ya nggak ada kedamaian orang-orang ini. Oke, mungkin itu aja dari saya. Unirifa ada lagi mau ditambahin? Ya, mungkin Unirifa sudah lagi standby ya, karena ada beberapa hal yang harus dilakukan. Dan ya sekali lagi teman-teman, ya saya mengetuk hati teman-teman untuk tergerak untuk apa? Menjaga toleransi di Indonesia. Karena jelas ini, Polikarpus ini musuh kita bersama, dan kalau dibiarkan, ya negara kita akan chaos dan hancur. Ya, itu aja sih dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.